28. Perkenalkan, nama saya Dewi Saputri dengan NIM 23101113200003. Perkenalkan, nama saya Nuraina dengan NIM 23101163200013. Halo, perkenalkan, nama saya Nopalisa Aisyah dengan NIM 2310111162200039. Perkenalkan, nama saya Juci Ananda Febri Amita dengan NIM 23101162200038. Nama saya Nur Apriani Fatmasari dengan NIM 23101162200037. Perkenalkan, nama saya Azila Revalina Abzal dengan NIM 23101113200020. Perkenalkan, nama saya Nadia Ruhama Salsabila dengan NIM 23101163200009. Nama saya Maulida Habibah dengan NIM 231011620033. Ini kami akan membahas tentang apa itu linguistik, ciri-ciri, serta fungsinya. Mari kita simak videonya. Apa sih itu linguistik? Linguistik adalah ilmu bahasa, ilmu yang di dalamnya terdapat tentang sistem internal dan eksternal bahasa. Sistem internal bahasa terdiri dari sistem bentuk kata, sistem bunyi, sistem semantik, dan sistem wacana. Dengan mempelajari sistem internal bahasa, kita akan lebih baik dalam memahami bahasa. Objek linguistik adalah bahasa. Bahasa itu sendiri didefinisikan sebagai suatu lambang bunyi yang bersifat arbitrer dan konvensional yang digunakan oleh suatu kelompok di masyarakat. Yang tahapannya adalah arbitrer, lalu dikonvensikan sehingga menjadi konsep yang terbagi bersama. Lalu, untuk apa sih kita mempelajari bahasa? Nah, karena bahasa merupakan bagian dari kekayaan manusia yang paling tinggi. Jadi, dengan bahasa kita bisa berkomunikasi, bekerja sama dengan masyarakat lain, dengan bahasa kita bisa berpikir, dan dengan bahasa pula kita bisa membedakan satu hal dengan hal yang lainnya. Di masa depan, bahasa sangat berperan penting karena di era globalisasi ini banyak pemakaian bahasa yang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat lain, untuk mengutarakan rasa simpati, kesedihan, kesenangan, dan lain sebagainya. Sehingga banyak permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan bahasa. Kita lanjut membahas tentang ciri bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Artinya, bahasa itu beraturan dan membentuk pola tertentu sehingga membentuk satu kesatuan. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Artinya, lambang-lambang tersebut berwujud bunyi yang biasanya disebut sebagai bunyi bahasa. Yang ketiga, bahasa itu arbitrer, yang artinya mana suka. Maksud dari ciri ini adalah hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan itu tidak wajib sama. Yang keempat, bahasa bersifat konvensional. Artinya, bahasa adalah sebuah sistem yang dibentuk oleh suatu kesepakatan. Selanjutnya, ciri bahasa yang kelima. Bahasa itu bersifat produktif, yang artinya bahasa memiliki kapasitas yang sangat besar untuk menghasilkan kalimat-kalimat baru dan juga menyampaikan ide-ide yang beragam. Selanjutnya, ciri bahasa yang keenam. Bahasa itu bersifat dinamis, yang artinya bahasa itu selalu berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu maupun zaman. Yang terakhir, ciri bahasa yaitu bersifat unik, yang dimana artinya semua bahasa itu memiliki ciri khas tersendiri. Selanjutnya, saya ingin memaparkan materi tentang fungsi bahasa menurut Roman Dickerson. Fungsi bahasa menurut Roman Dickerson bersifat emotif, yaitu pengungkapan perasaan atau emosional manusia terhadap bahasa itu sendiri. Contohnya seperti perasaan suka, senang, bahagia, marah, serta pun sedih. Kedua, ada fungsi fonatif, yaitu fungsi bahasa yang berfungsi untuk memotivasi orang lain agar berbuat sesuatu. Lalu yang ketiga, ada fungsi patik, yaitu fungsi bahasa untuk saling menyapa sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial. Objek linguistik. Hai, kami dari Lupa. untuk Salah.